materi nomor 5 ya, verba analogi. Nah, proses analogi itu merupakan ya proses menganalisis sebuah kata atau kaitan kata berdasarkan unsur-unsurnya. Ya, jadi untuk membentuk analogi kita bisa mempelajari atau menganalisisnya melalui beberapa unsur. Ya, diantaranya yang paling dominan adalah unsur pemaknaan kata. Ya, nanti ada 4 unsur-unsur dalam proses analogi. Nah, ini nanti Bu Puji berikan penjelasannya untuk masing-masing nomor atau soal untuk analogi nanti Bu Puji berikan penjelasan ya kaitan apa yang ada di dalam soal tersebut, unsur apa yang ada di dalam soal tersebut. Ya, ini. Nomor 5, di sini ada analogi antara kardiologi dan jantung, ya, kardiologi dan jantung. Nah, penggunaan kata kardiologi itu merupakan ya bagian dari bentuk kata ilmiah. Ya, kata ilmiah itu merupakan atau kata kajian itu merupakan kata yang berasal dari bentuk-bentuk bidang keilmuan. Ya, bidang keilmuan berarti di sini membahas tentang suatu bidang yang mempelajari tentang kesehatan atau analisis organ manusia. Nah, kardiologi itu merupakan ya, ini kaitan antara ilmu dan objek yang dipelajari. Nah, seperti yang kita ketahui, kardiologi itu merupakan ya ilmu yang mempelajari tentang jantung. Ya, jadi kardiologi itu analoginya ya, kaitan dengan jantung. Kardiologi itu suatu bidang keilmuan yang mempelajari tentang jantung, organ jantung. Nah, untuk bagian analogi di belakang tanda sama dengan yaitu jadi kardiologi di sini nanti apabila di bagian A itu yang bagian depan sini ya Dek ya, itu A itu merupakan bentuk kata kajian, nanti otomatis di bagian C di sini juga harus mengandung makna kata kajian. Nah, sedangkan jantung di sini kan membentuk kata benda, otomatis nanti di bagian D itu juga akan membahas tentang kata benda. Jadi kaitannya, ingat hati-hati. Untuk pengerjaan analogi kita harus mempelajari atau mengenali dulu jenis kata yang digunakan, dan yang kedua kaitan antara bagian analogi dari unsur A, B, C, D. Nanti kan di sini ada A depan di sini itu merupakan bagian A, sedangkan yang ini adalah bagian B. Nah, jadi nanti di belakang sama dengan A itu nanti sama dengan di bagian C. B itu sama dengan di bagian D. Nah, kita analisis satu-satu. Biologi itu merupakan suatu bidang ilmu ya yang mempelajari tentang alam. Ya, kalau ilmu tidak. Ilmu kan ini masih bersifat umum. Nah, farmakologi, dan obat-obatan. Farmakologi, farma berarti berkaitan dengan obat-obatan. Nah, jadi ini kita kunci dulu untuk soal jawabannya. Kita bahas dulu untuk C, teknologi dan teknisi. Tidak ada kaitannya, berbeda pemaknaan ini. Akuntansi dan manajemen tidak, akuntansi itu keilmuannya, manajemennya adalah bidang pekerjaannya. Kalau patologi itu ilmu kedokteran yang mempelajari tentang seluk-beluk penyakit, ya. Tapi di sini peta tidak ada kaitannya. Jadi nomor 5 untuk kardiologi adalah jantung itu sama dengan B, ya. Farmakologi itu bidang ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Ya, jadi jawabannya nomor 5 yang B ya, Dek ya. Nah, kita lanjut untuk nomor 6. Nah, Aceh dan Serambi Mekah. Aceh itu nama kota, Serambi Mekah di sini merupakan identitas suatu kota.
Berarti nanti kita pilih di opsi jawabannya yang C, yang di sini nanti kita gunakan kota, dan yang D nanti di belakangnya sini nanti kita gunakan untuk identitas kotanya. Berarti kita pilih analisis satu-satu. Madonna dan seksi tidak. Madonna itu kan orang, seksi kan kata sifat. Tidak ya, yang A ya. Yang B, Obama dan presiden. Nah, tidak. Obama dan presiden, ya memang Obama itu pernah menjabat presiden, tapi identitasnya beliau bukan hanya seorang presiden. Jakarta dan DKI itu tidak. Ya, Jakarta itu untuk ibu kotanya kan DKI, ibu kotanya Jakarta, jadi ini tidak memiliki bentuk identitas. Kemudian Bandung dan Pajajaran. Bandung itu nama kota, Pajajaran juga ada sebuah kota ya, jadi ini tidak. Yang D juga tidak. Sekarang yang E, Mike Tyson dan si leher beton. Benar ya. Jadi jawabannya itu yang E. Mengapa yang E? Karena ini boleh, ini loh nama kota. Iya, boleh. Nama kota ini nama kota, tapi di sini tetap kita menggunakan untuk identitas nama kota. Jadi, untuk jawabannya mengapa E, Mike Tyson itu kan nama orang, nama petinju. Nah, dia terkenal dengan nama atau sebutan si leher beton. Ya, jadi untuk nomor 6 ini ya jawabannya yang E ya, karena sama-sama memiliki nama umum dan nama identitas. Jadi nomor 6 ini merupakan bagian ya unsur analogi dari jenis unsur bagian dari ini ya, unsur bagian dari ini. Ya, jadi jawabannya ini yang E. Kita lanjut untuk nomor ini kita pilih ya, Dek ya, masih acak dengan yang numerasi ya. Sebentar. Nomor 5, 6. Sebentar kita sendiri. Sebentar. Sebentar ya, Dek ya. Kita pelajarannya hari ini hanya analogi. Sebentar. Anda senang deh. Kita langsung ke nomor 50. Bentar deh. Dek, kita mundur ke nomor 15 ya, Dek ya. Kita mundur ke nomor 15 ya. Nah, di sini ya, Sally, Shirley, Laura, Tommy dan Sandy masing-masing mengambil permen dari sebuah mangkok ya. Nah, kemudian pertama ya, 4 anak mengambil permen rasa susu ya. Pertama ya, Sally, Shirley, Laura dan Tony atau Sandi ini keempat ya, 4 anak mengambil permen rasa susu. Kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan anak lainnya. Nah, kemudian
Ya, Sherly hanya mengambil satu permen, yaitu permen rasa anggur. Nah, kemudian setelah itu, selain Sherly, hanya Sally dan Sandy yang tidak mengambil permen rasa kopi. Nah, sekarang untuk analisisnya, ya, untuk analisisnya, siapakah yang mengambil satu buah permen rasa kopi, ya, rasa kopi, dan satu buah rasa susu. Sebentar, kita analisis satu-satu dulu ya untuk nomor 15. Nah, ya, Sally ini ya, Sally mengambil ya permen rasa coklat dan rasa susu. Ya, Sally ya mengambil permen rasa coklat dan susu. Nah, sedangkan Sherly itu hanya mengambil permen rasa anggur. Ya, Sherly hanya mengambil permen rasa anggur. Nah, sedangkan Laura itu mengambil 3 permen, yaitu permen rasa coklat, kopi, dan susu. Kemudian Tommy mengambil permen ya rasa kopi dan rasa susu. Nah, di sini Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan anak lainnya karena Tommy mengambil permen rasa kopi dan susu. Kemudian untuk Sandy, ya, Sandy itu mengambil permen rasa coklat dan susu. Ya, untuk Sandy mengambil permen rasa coklat dan susu. Nah, kemudian pertanyaannya, siapakah yang mengambil satu buah permen rasa kopi dan rasa susu? Nah, kopi dan susu tadi yang mengambil dua rasa tersebut adalah Tommy. Ini ya. Ini yang mengambil permen rasa coklat dan rasa kopi dan apa ini? Susu itu adalah Tommy. Jadi jawabannya yang A untuk nomor 15. Kita lanjut nomor 16. Nah, ini tadi masih sama dengan soal nomor 15 ya, Dek ya. Sherly ini masing-masing mengambil permen dari sebuah mangkok. Pertama, 4 anak mengambil permen rasa susu. Kemudian Sherly dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat. Nah, sekarang pertanyaannya itu seperti di kaitannya di nomor 15 tadi. Pertanyaannya untuk nomor 16, siapa yang mengambil permen 3 rasa? Tadi yang mengambil permen 3 rasa adalah Laura ya, yang mengambil permen 3 rasa adalah Laura mengambil rasa coklat ya. Nah, rasa coklat, rasa kopi dan rasa susu ya. Jadi yang mengambil 3 permen adalah Laura. Ini nanti untuk mengerjakannya kita menggunakan dengan teknik analisis mencatat bagian-bagiannya. Ya, maksudnya seperti ini. Nah, di sini kan masing-masing sudah dijelaskan kalau mengambil permen dari sebuah mangkok. Pertama, 4 anak mengambil permen rasa susu. Nah, permen rasa susu itu yang mengambil ya Sally, Laura, Tommy, dan Sandy. Kemudian Sherly dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat. Nah, berarti Sherly dan Tommy itu mengambil permen rasa kopi. Ini ya. Nah, ini. Nah, jadi untuk nomor 16 jawabannya yang mengambil 3 permen yaitu rasa coklat, kopi, dan susu adalah Laura yang D. Kita lanjut nomor 17. Sherly, Laura, Tommy, dan Sandy masing-masing sama. Soalnya sama ya, Dek ya. Siapa 2 orang yang mengambil permen dengan jumlah dan rasa yang sama? Ya, rasa yang sama dengan jumlah yang sama itu adalah Sherly dan Tommy. Mana Sherly dan Tommy-nya? Belum ada.
Ya, lanjut ya. Yang mengambil rasa permen yang sama yaitu Sandi dan Sally, ini yang C. Ya, untuk nomor 17 jawabannya yang C. Kita lanjutkan ya. Sebentar, kita lanjutnya kita pilih satu-satu ya deh soalnya ya. Ini tidak kita screen kita dulu. Bentar ya deh. Nah ini untuk soal verbal analisis ya itu nomor 53. Nah di sini berupa narasi ya dek ya atau literasi ya. Nomor 53. Nah, dalam sebuah keluarga itu ada anggota ya A, B, C, D sampai G. Nah, secara acak adalah ayah, ibu, istri, adik perempuan, adik laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi dalam satu keluarga itu terdiri dari 7 orang ya yang masing-masing terdiri dari ayah, ibu, istri, ayah, ibu, istri, adik perempuan, adik laki-laki dan anak laki-laki dan anak perempuan dari X. Ini keluarganya X ya. Nah, untuk keterangannya X seumuran dengan istrinya ya. X ini seumuran dengan istrinya. Jadi usianya sama. C untuk C itu adalah laki-laki ya. C dan B itu adalah laki-laki. Nah, di sini yang laki-laki adalah anak laki-laki dan adik laki-laki. Ini itu C dan B. Nah, sekarang untuk A adalah perempuan, yang A itu adalah perempuan. Nah, di sini perempuannya itu adalah ibu, istri dan adik perempuan. Ya, itu untuk A. Ya, jadi A di sini itu terdiri dari ibu, istri dan adik perempuan. Ini ya. Kemudian ya, sedangkan E dan D itu lebih muda dari F ya. E dan D itu lebih muda dari F. Berarti E dan D itu lebih muda, berarti antara ini ya, Dek ya, adik laki-laki atau adik perempuan. Nah, itu ya. Kemudian lanjutnya B dan G adalah lebih muda dari A. Nah, A di sini adalah perempuan juga. Nah, A, B dan G itu lebih muda dari A. Berarti di sini jelas ini adik juga ya yang lebih muda. Jadi untuk ini ya, F dan A itu usianya lebih muda ya, usianya lebih muda. Kemudian nah, untuk B adalah laki-laki. Nah, laki-laki di sini ya bisa ayah, bisa adik laki-laki atau anak laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, jika D adalah istri, nah D itu lebih muda dari F. Nah, ini D adalah istri dan C adalah ayah, maka yang benar adalah mana D? D dan C ya. D itu istri, sedangkan C adalah ayah. Nah, pernyataan yang tepat itu adalah ini Dek, yang A. A adalah adik perempuan. Jadi posisinya yang A, yang perempuan ini, berarti kan posisinya jika D dan adalah istri dan C adalah ayah, maka yang benar untuk pernyataannya, kalau E adalah adik perempuan, nah tidak ya ini ya, nah tidak. Nah, jadi jawabannya untuk nomor
53 yang A. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Bentar ini ya. Kita lanjutkan untuk analogi lagi. Nomor 57 ini silogisme. Ya. Atau ini bentar deh, kita mundur ke nomor atasnya ya dek ya. Ini kita kerjakan saja dek semuanya ya, untuk yang berkaitan dengan TIU bahasa Indonesianya. Nah, ini dek nomor 56 ya, nomor 56 ya. Di sini ini berkaitan dengan tidak analogi ya ini ya. Itu kaitannya untuk nomor 56 di sini itu nanti kaitannya dengan silogisme. Ya, silogisme ini nanti deh ya. Untuk materinya hari ini analogi dan silogisme. Ternyata ya nanti Bu Puji kasih untuk rangkumannya. Ya, ini nanti Bu Puji jelaskan untuk materi, dua materi ya, materi untuk silogisme dan untuk analogi. Nanti Bu Puji beri rangkumannya. Nah, sekarang kita bahas untuk nomor 56 ya. Untuk nomor 56 di sini. Nah, lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Nah, jadi lampu neon itu untuk premis umumnya ya, untuk silogisme itu ada dua jenis premis ya. Yang pertama premis umum, yang kedua nanti premis khusus. Di awal kalimat itu termasuk premis umum. Nah, di sini yang premis umum ini ya, lampu neon lebih terang daripada lampu pijar, itu premis umum pertama. Sekarang yang kedua, lampu neon impor lebih mahal daripada lampu neon. Itu premis khusus yang ke-1. Ya, jadi ini premis umum. Ya, ini premis umum. Premis khususnya ini premis khusus 1 sampai produksi dalam negeri itu premis khusus 1. Premis khususnya yang kedua ini lampu lebih terang atau lebih tahan lama, harga lebih mahal. Itu premis umum yang premis khusus yang kedua. Nah, sekarang untuk silogismenya ya, ya, lampu neon intinya ini yang premis umumnya ya, lampu neon itu lebih terang daripada lampu pijar. Untuk premis khususnya, lampu neon impor itu lebih mahal dari lampu neon produksi dalam negeri. Otomatis lampu neon itu
yang impor juga lebih terang. Nah, di premis khusus yang pertama menyatakan lampu neon impor itu lebih mahal daripada lampu dalam negeri. Premis khusus yang kedua, lampu yang lebih terang atau yang lebih tahan lama harganya lebih mahal. Nah, jadi ya intinya ya lampu yang terang berarti lampu yang lebih terang itu berarti lampu neon. Nah, memiliki kualitas yang tahan lama itu pasti memiliki harga yang mahal. Jadi lampu neon yang mahal itu pasti tahan lama. Ya, jadi jawabannya ya itu jawabannya yang B. Lampu neon lebih mahal dari lampu pijar. Ya, jadi kalau lampu neon buatan dalam negeri lebih tahan lama, tidak. Ini bertentangan dengan premis khusus yang pertama. Sedangkan yang C, lampu pijar impor lebih mahal dari lampu pijar produksi dalam negeri, tidak. Ini yang dijelaskan lampu impor lebih terang itu yang ini, lampu neon, bukan lampu pijar. Kalau yang D, lampu neon produksi dalam negeri lebih tahan lama, tidak. Yang E, lampu neon lebih murah dari lampu pijar, tidak. Jadi, yang berkaitan dengan silogisme atau kesimpulan yang sesuai dengan premis di atas adalah yang B. Lampu neon lebih mahal dari lampu pijar. Kemudian kita lanjut untuk nomor 57, jika laut pasang, dermaga tenggelam. Nah, ini premis umum yang pertama. Ya. Nah, di sini yang kedua, kalimat yang kedua, jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Nah, jadi yang pertama ini premis umum, yang kedua itu premis khusus. Ya, yang kedua premis khusus. Sekarang kesimpulannya, kalau laut pasang, dermaganya pasti tenggelam. Jika dermaga tenggelam, kalau dermaganya tenggelam berarti lautnya pasang. Sebagian kapal tidak dapat merapat. Jadi, untuk kesimpulannya, ya, jika laut pasang, ya, dermaga akan tenggelam dan sebagian kapal tidak dapat merapat. Jadi ini semacam kita mengubah bentuk kalimat majemuk ke dalam majemuk rapatan atau menghilangkan bagian unsur yang sama, ya, menggabungkan menjadi sebuah kalimat satu, ya, kalimat kesatuan yang utuh, ya, dikarenakan di sini kalimatnya dua kalimat dengan konjungsi sama, yaitu jika, dan memiliki subjek yang sama, yaitu pada bagian dermaga dan dermaga. Ini kita rapatkan atau kita buat bentuk majemuk rapatannya. Jadi intinya ya Dek ya, kalau lautnya pasang, dermaganya itu pasti tenggelam. Kalau dermaganya tenggelam, berarti kapal tidak dapat merapat. Jadi untuk silogisme atau kesimpulannya yang sesuai itu adalah, bentar, jika laut pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Nah, jika laut pasang, ya, semua kapal tidak dapat merapat, tidak. Di sini B, jika laut pasang, semua kapal dapat merapat, tidak. Ya, Dek ya. Jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat. Nah, ini berkebalikan. Ini kan pasang. Di sini tidak pasang, ya, tidak pasang. Berarti jawabannya ini yang C. Ya, untuk silogismenya atau kesimpulannya untuk nomor 57 adalah yang C, yaitu memiliki bentuk ingkaran ini menggunakan kata tidak. Kita lanjutkan untuk nomor 58. Ya, kita lanjut ya Dek ya.
Sebentar ya, Dek ya. Sebentar ya, Dek ya. Ya Allah, bentar-bentar. Ini tadi kita ke silogisme. Selanjutnya ini kita pilih soal lagi ya, Dek ya. Sebentar, tadi nomor 50-an ya. Nah, ini sudah. Ini ya. Nah, jadi kita ulang ya, Dek ya. Nomor 57 ini untuk silogisme atau kesimpulannya yang sesuai dari pernyataan ya, jika laut pasang dermaga tenggelam, jika dermaga tenggelam hanya sebagian kapal saja yang tidak bisa merapat. Jadi untuk kesimpulannya yang sesuai untuk dua premis ini adalah yang B, yang C ya. Jika laut tidak pasang berarti otomatis semua kapal bisa merapat ke dermaga. Kita lanjut nomor 58. Nah, ini Dek. Ingkaran dari pernyataan jika tawang mendapat nilai 10, maka ia diberi hadiah berupa rekreasi menyelam. Ya. Ingat Dek ya, untuk silogisme ingkaran atau silogisme bentuk ingkaran atau silogisme apa ya, itu ya, bentuk pertentangan ya, bentuk ingkaran, silogisme ingkaran atau silogisme pertentangan itu
silogisme yang salah satu premisnya ditandai dengan konjungsi tidak, bukan, jangan. Ya, jadi ingat ya. Jadi kalau bentuk silogisme ingkaran ya itu ditandai dengan kata tidak, ya, tidak, bukan, jangan. Nah, pernyataannya di premis pertama, jika tawang ya, jika tawang mendapat nilai 10, syaratnya nilainya 10, tawang akan mendapat hadiah berupa rekreasi menyelam. Nah, syaratnya jika dia mendapat nilai 10. Berarti kemungkinan untuk meletakkan bentuk ingkaran ya, ingkaran ya, ini ya kita analisis dulu satu-satu. Jika tawang mendapat nilai 9, maka ia tidak dapat rekreasi. Ini tidak ya, ini tidak. Karena kan di sini untuk premisnya mendapat nilai 10. Sekarang nomor yang B, opsi B. Jika tawang rekreasi, maka ia mendapat nilai 10. Tidak. Di sini tidak ada ingkarannya. Ya, di sini tidak ada ingkarannya. Nah, kita lanjut yang C, tawang mendapat nilai 10. Nah, tetapi ia tidak rekreasi. Nah, ini sebentar. Kita kunci dulu untuk opsi yang C. Selanjutnya, kita ke D dulu. Tawang mendapat nilai 9 dari 9 dan ia sedang menyelam. Tidak. Tidak ada yang sesuai dengan premisnya yang di sini. Ya. Yang E, jika tawang tidak menyelam, maka ia mendapat nilai 9. Tidak. Ya, tidak. Di sini kan nilainya 10. Nah, jadi kemungkinan untuk peletakan bentuk ingkaran kata tidak, bukan, jangan ya itu bisa diletakkan antara tidak mendapat nilai 10 atau dia tidak mendapat hadiah atau tidak rekreasi menyelam. Kemungkinannya itu ya. Jadi kita tidak bisa mengubah bentuk pernyataan ya, misalkan ini diubah ke nilai 9, tidak ya. Nah, jadi bentuk ingkaran yang sesuai ya jika dia tidak mendapat nilai 10 atau dia tidak rekreasi menyelam. Opsinya untuk peletakan ingkarannya di situ. Jadi yang mendekati itu adalah yang C. Tawang mendapat nilai 10. Dia mendapat nilai 10, tetapi tawang itu tidak rekreasi. Jadi bentuk ingkarannya diletakkan di sini, di depannya kata rekreasi. Ya, tawang mendapat nilai 10. Ya, tetapi bentuk pertentangan ya, tetapi dia tidak rekreasi. Ya, jadi jawabannya nomor 58 yang C. Ini. Kita lanjut. Untuk nomor 59 ini deh. Ada premis 1. Premis 1 ada premis 2. Ingat, untuk premis 1 di sini itu adalah premis umum. Premis kedua itu premis khusus. Nah, nanti untuk premis umum, premis khusus itu apa? Nanti untuk materinya nanti Bu Puji sampaikan setelah selesai pembahasan ini, nanti Bu Puji kirimkan ya. Yang pertama, premis pertama ya Dek ya, jika harga bahan bakar naik, maka ongkos angkutan naik, itu syaratnya. Ya, premis pertama, bahan bakar naik, ongkos angkutan juga naik. Kemudian premis kedua, jika harga kebutuhan pokok tidak naik, maka ongkos angkutan tidak naik. Jadi kalau yang premis keduanya atau premis khususnya, kebutuhan pokok itu tidak naik. Asalkan ongkos angkutan tidak naik. Kalau ongkos angkutan tidak naik, berarti otomatis bahan bakarnya itu tidak naik. Ya, itu bertentangan dengan di premis umum ini. Nah, sekarang bila kedua pernyataan itu bernilai benar, jadi pernyataan itu antara premis umum dan premis khusus itu memiliki ya bentuk silogisme yang tepat, itu kita opsinya kita analisis satu-satu ya Dek ya. Nah, ini jika ongkos naik, harga bahan bakar naik. Ongkos naik,
Ongkos apa ini? Nah, tidak dijelaskan, hanya ongkos. Jadi yang A tidak. Kemudian yang B, jika ongkos angkutan naik, maka harga kebutuhan pokok naik. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi. Nah, jadi kuncinya ya itu berkaitan, ya kuncinya itu ada di premis umum, yaitu bahan bakar ini yang dikenai bahan bakar, karena bahan bakar ini berdampak pada kenaikan ongkos angkutan dan pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Jadi yang menjadi premis umumnya adalah bahan bakar naik. Kalau yang B ini jika ongkos angkutan naik maka harga kebutuhan pokok naik. Belum tentu, karena di sini bahan bakarnya naik tidak. Nah, yang B kita nulir dulu ya. Jika ongkos angkutan tidak naik maka harga kebutuhan pokok naik, tidak, bertentangan. Kalau yang D, jika harga bahan bakar naik maka harga kebutuhan pokok naik, kemungkinan bisa terjadi. Nah, sebentar, yang E, jika harga bahan bakar tidak naik, ya, tidak naik, maka harga kebutuhan pokok tidak naik. Harga, jika harga kebutuhan pokok ini, ya, kebutuhan pokok tidak naik, jika harga bahan bakar naik, maka harga kebutuhan pokok naik. Bentar. Ini yang naik kan ini ongkos angkutan ya, Dek ya. Jadi jika harga bahan bakar tidak naik, maka harga kebutuhan pokok juga tidak naik, karena otomatis ongkos angkutannya tidak naik. Kalau yang ini, jika harga bahan bakar naik, maka harga kebutuhan pokok naik. Ini juga bisa. Jika ongkos angkutan tidak naik, ini yang A, B, C itu tidak ya, tidak opsi yang paling benar. Antara D dan E ya, jika harga bahan bakar naik maka harga kebutuhan pokok naik. Kalau ini, jika harga bahan bakar tidak naik maka harga kebutuhan pokok tidak naik. Nah, ini keduanya betul. Tapi bentar, ini harga bahan bakar, ini jawabannya ya, Dek ya. Jika harga bahan bakar naik maka harga kebutuhan pokok naik. Jawabannya ini untuk nomor 59 itu yang ini ya, Dek ya. Dua ya, D dan E. Ya, dua itu D dan E. Kemungkinan terjadinya kan kalau jika harga bahan bakar naik, maka harga kebutuhan pokok ya naik. Karena kan ini kalau harga kebutuhan pokok naik kan otomatis berarti kan ongkos angkutannya juga naik ya. Jadi untuk nomor 59 itu opsi jawabannya di kedua ya. Yang satu, yang opsi E itu ada bentuk lingkarannya, kata tidak ya, kata tidak itu bisa terjadi. Kalau yang D itu tanpa bentuk lingkaran, jadi sama seperti di bentuk premis 1 dan premis 2. Jadi 59 itu opsi jawabannya 2 ya, Dek ya, D dan E. Kemudian bentar itu namanya ini 560 tidak, nomor 61 tidak. Kita lanjut. Sebentar, kita lanjut materinya.
Nah, ini kita ke nomor 100. Ya, nomor 100 paling akhir sendiri ya. PUBI, sesuai PUBI itu ya ejakan bahasa Indonesia ya. Jadi berdasarkan kalau dulu EYD ya, sekarang itu e, e, PUEBI ya. Jadi bentuk macam ejakan yang telah disempurnakan ya berdasarkan bentuk-bentuk perkembangan bahasa. Ya, benar. Nomor 10 ini berkaitan dengan bentuk ejaan. Nah, di dalam suatu kalimat ya, kita diwajibkan untuk memperhatikan bentuk ejaan. Ejakan dari bentuk penggunaan tanda baca maupun pada bentuk penggunaan huruf kapital ya, serta penggunaan keefektifan pada penggunaan kata. Jadi ingat ya, tata cara penulisan sebuah kalimat maupun kata ya, konteksnya itu harus memperhatikan yang pertama, harus memperhatikan bentuk ejaan. Ejaan itu penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital ya. Terus penggunaan kebakuan kata itu kalau dari ejaan. Yang kedua ya, itu harus sesuai dengan keefektifan kata. Keefektifan kata itu yang bagaimana, Dek? Keefektifan kata itu penggunaan kata yang tidak ambigu. Yang tidak ambigu itu menggunakan bentuk kata yang mubazir. Ya, contohnya yang sering digunakan untuk penggunaan kata-kata yang mubazir itu meliputi penggunaan konjungsi. Contohnya, penggunaan konjungsi untuk dan agar itu tidak diperkenankan. Jadi harus memilih agar atau untuk, pilih salah satu. Terus penggunaan kata yang memiliki bentuk penjelasan ulang, contohnya ya, balon itu naik ke atas, membumbung tinggi, naik ke atas, naik itu pasti menuju ke atas, jadi kita tidak diperkenankan. Kalau naik sudah naik saja ya. Misalkan kepada hadirin ya dimohon segera masuk ke dalam. Nah, masuk itu kan berarti sudah menuju dalam ya, cukup menggunakan hadirin dimohon untuk ke dalam ruangan, itu saja ya. Nah, jadi pertama tadi dari bentuk ejaan, dari keefektifan ya, itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal penulisan yang sesuai ya, PUEBI ya, terdapat pada kata ya, para atlet naik kereta saat pergi ke stadion. Atlet itu tidak bakunya atlet ya, atlet ya. Ini saya benarkan ya, bentar sih, bisa. Nah, ini ya, atlet itu nomor 100 ini yang tidak baku pada penggunaan kata atlet, harusnya atlet, i-nya diganti e. Kemudian yang B, papa sedang membersihkan akuariumnya. Papa sedang membersihkan akuariumnya. Ya, ini tidak baku. Ya, tidak baku ya. Nah, tidak baku. Ini harusnya akuarium saja, membersihkan akuarium. Nah, ini. Kemudian ini ketidakbakuannya ini. Dah. Ini harus menghilangkannya. Kalau yang C, dokter menyuruh Dinda mengambil obat di apotek. Apotek itu benar ya, apotek itu pakai e, benar ya. Jadi untuk penulisan yang telah disempurnakan ejaannya itu jawabannya ada di C ini. Kalau yang D, kesalahannya itu penggunaan kata
kuota. Tersedia 100 kuota untuk acara besok. Kuotanya pakai K, bukan pakai Ki. Ini ya. Kemudian yang nomor E, yang opsi E, 5 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Ya, di sini sebentar. 5 siswa. Nah, ini. Ingat, Dek. Kalau untuk penulisan huruf angka, ya, angka di depan atau di awal kalimat itu sebaiknya kita menggunakan nama bilangannya, ya. Jadi tidak lambang bilangan, tapi nama bilangannya. Misalkan ya di sini 5 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Itu tidak tepat atau tidak sesuai ejaan karena yang nomor 5, angka 5 di sini harusnya pakai nama bilangan, bukan lambang bilangan. Ingat ya, untuk penulisan di awal kalimat jika menggunakan angka, kita diperkenankan atau diharuskan menggunakan nama bilangan atau menulisnya menggunakan huruf. Ya, itu kalau di awal. Tapi kalau di tengah ataupun di akhir tidak apa-apa menggunakan lambang bilangan. Tapi kalau di awal kalimat harus menggunakan nama bilangan. Ini kesalahannya yang E itu pada ini ya, pada 5, angka 5 di sini harusnya pakai 5, pakai nama bilangan. Ini ya. Nah, jadi untuk penulisan yang telah disempurnakan atau sesuai ejaannya adalah di opsi yang C. Ini ya. Dokter menyuruh Dinda mengambil obat di apotek. Apotek itu pakai E. Ini merupakan penulisan baku. Ini ya. Nah, pembahasan kita hari ini untuk analisis makna ya, kita sudahi sampai di sini ya, Dek ya. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada materi yang belum dipahami ya, nanti silahkan bertanya ya, boleh langsung ke Bu Puji atau nanti ke kakaknya admin ya. Nanti untuk materi rangkuman hari ini ya, nanti saya minta tolong ke kakaknya untuk mengirimkan ke adik-adik nanti untuk sumber belajar kita selanjutnya ya, Dek ya. Ada pertanyaan di sini, Dek? Apakah ada pertanyaan? Sebentar ya. Iya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Dek ya, Bu Puji akhiri ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, Dek ya. Semoga ilmunya berkah barokah, mengantarkan sukses adik-adik ke masa depan yang sesuai harapan dan impian ya. Berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Amin. Ya, terima kasih atas semangat dan partisipasinya adik-adik ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurang penyampaian dalam materi hari ini ya. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan dan selamat sore ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.